Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi. Masih 1 Timotius dan ini yang terakhir tema yang kita angkatkan mengenai gereja dan keuangan ya. Ya termasuk keuangan gereja lah. Ini karena ada nasihat juga untuk orang dunia ini. Jadi mengenai keuangan ini sebenarnya tema yang tidak terlalu sulit ya, dengan catatan kita memahami ajaran yang sehat, menikmati ajaran yang sehat dan menjalaninya, menghidupinya saat ini. Sebab kalau tidak kita paham itu ajaran sehat itu apa, oikonomia Elohim itu, kita akan sulit ini menerima ayat ini. Contohnya nih, saya ambil satu ayat ini. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tidak dibilang rumah harus ada, atau mobil atau yang lainnya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Baru orang yang nggak bisa nerima firman ini, orang yang tidak bisa terima kalimat asal ada makanan dan pakaian cukuplah, dia akan masuk ke ayat 9. Tetapi, kata Paulus, mereka yang ingin kaya. Jadi kalau orang nggak bisa dia bersyukur untuk menerima firman ini, asal ada makanan dan pakaian cukuplah, kalau dia nggak bisa terima itu, dia akan masuk, termasuk orang yang ingin kaya. Dan ada 4 akibatnya itu kalau orang ingin kaya. Dia masuk terjatuh dalam pencobaan, 1, kedua di dalam jerat, ketiga di dalam nafsu yang hampa dan mencelakakan, keempat yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasan. Baru selanjutnya dibilang akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, Bapak Saudara, ini jujur aja ayat-ayat seperti ini hampir tidak pernah dikhotbahkan. Ya, saya jarang mendengar. Ya, baik dalam media sosial begitu, atau status-status atau dalam mimbar-mimbar bahkan. Karena dalam mimbar-mimbar saya sering juga waktu itu kan keliling-keliling begitu. Itu kebanyakan yang dikutip ayat-ayatnya, ya contohnya ya, itu yang agak ekstrim itu misalnya Ishak. Di Kejadian 26 itu dibilang waktu dia di daerah Filistin dia menabur, Tuhan memberkati, dan akhirnya orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan akhirnya menjadi sangat kaya. Ya, itu ayat diambil, diterapkan kepada situasi kita saat ini. Nah, kalau orang mengerti oikonomia Elohim, bahwa ekonomi itu ada 3 hal. Pertama, message-nya itu untuk saat ini, periode ini adalah batinnya, dan bahwa ekonomi Elohim itu dipercayakan kepada hamba-hambanya, ya. Kemudian ekonomi Elohim itu ada periode-periodenya. Kutipan tadi itu adalah periode Adam, periode Abraham, periode Nuh ya, baru periode Abraham, baru periode Musa, baru periode saat ini para pemenang, baru nanti kingdom, baru nanti lagi dalam yang baru. Nah, yang tadi saya sebut itu ayat Ishak itu ngambil ayat dalam periode Abraham, ya. Dan memang dalam periode itu berkat dalam pengelolaan Elohim itu, dalam pengelolaan kerumah tanggaan Elohim, berkat dalam periode itu adalah jasmani. Makanya semua hamba Tuhan di periode itu semuanya kaya, tidak ada yang miskin. Sebab itu bukti bahwa orang diberkati di periode itu. Ya. Nanti di periode contohnya di periode Musa, bait suci itu adalah gedung. Ini juga berkatnya berkat jasmani. Engkau nggak akan jadi ekor, engkau kepala, ya, dan sebagainya. Engkau akan punya anak, beranak cucu dan sebagainya. Kalau periode nanti, tapi dalam periode saat ini, di mana ayat ini dibicarakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah, itu periode yang di sini, periode para pemenang, di mana berkatnya adalah spiritual. Efesus 1:3 dibilang, kamu sudah diberkati dengan segala berkat rohani. Berkat rohani juga banyak. Ya.
Jadi kalau orang nggak ngerti oikonomi Elohim, nggak ngerti ajaran sehat, dia akan kutip ayat itu bahwa Ishak tambah kaya, semakin kaya dan sebagainya, itu dia terapkan kepada kita yang saat ini haruslah kita kaya. Malah saya sering dengar dengan telinga saya sendiri, saya dengar ini gereja gedungnya besar sekali, mewah, megah, ya. Dia langsung bilang, engkau harus kaya, katanya. Kalau ngikut Tuhan nggak kaya gimana? Ini jelas karena dia tidak ngerti ajaran sehat, ya. Dia apalagi ini ayat nggak akan dikutip ayat ini. Padahal ini ayat ini peringatan yang sangat. Kalau saya mendengar ini ayat ini, aduh, rasanya senang sekali, ya. Hidup damai, ya. Makanya kuncinya ini, makanya sebelum saya masuk ini soal keuangan ini, sebenarnya gampangnya ini mengenai soal janda-janda nanti penatua harus disokong dengan uang juga. Tapi masalahnya bukan itu kalau menurut saya. Masalahnya kalau orang tidak menikmati ajaran sehat, yang untuk saat ini ajaran sehat itu ekonomi lain jadi ngerti. Ya misalnya Baik Suci di periode Musa itu gedung. Kalau di sini Baik Sucinya kan orang. Kalau ibadah dalam zaman perjanjian, dalam periode beberapa sebelumnya itu juga, itu ibadah itu suatu ritual, korban binatang, ya. Zaman Musa juga gitu, Abraham juga begitu. Tapi kalau di sini ibadahnya udah dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau orang nggak ngerti ajaran sehat, dia comot ayat, terapkan ke sini. Saudara kalau mencomot ayat bisa. Saya kalau mau punya istri lebih dari satu bisa. Saya comot aja ayat itu. Nggak usah lah sebanyak Salomo. Kalau Salomo sampai berapa tuh? 1000 ya. 700 yang ininya, 300 yang apanya, gundiknya. Cukup ambil aja ayat, dimanapun semua di dalam Abraham itu semuanya juga lebih dari satu istrinya. Abraham juga lebih dari satu. Ya ada Ketura, ada beberapa lagi gundik-gundiknya. Kenapa nggak itu diambil? Ya, karena katanya ada dilarang. Saya tanya dulu di dalam perjanjian baru ada nggak dilarang itu? Jangan punya istri lebih satu. Yang jelas kalau menjadi penatua nggak boleh. Tapi kalau nggak jadi penatua kan nggak apa-apa. Nah, kalau saya main tomotologi ya istilahnya, tidak ngerti periode-periode, tidak ngerti ajaran sehat, maka saya bisa buktikan apa saja dari Alkitab ini. Nah, ini banyak orang ini ngajarin perpuluhan. Itu pun orang pertama nggak ngerti ajaran sehat. Kedua emang dia cinta uang. Udah pastilah dia cinta uang lah. Karena dia nggak mungkin ayat ini diambil nih ini. Oh, ini hamba Tuhan yang ngomong sama hamba Tuhan ya, tanda kutip ya. Karena kalau menurut saya itu udah hamba mamon itu. Kalau dia udah ngambil perburuhan, apalagi ngajarin buah sulung, itu kan periodenya beda. Periode buah sulung di zaman itu, zaman Israel Musa itu apa? Hasil tanah, hasil bumi. Yang pertama, iya betul. Tapi kalau di sini buah sulung itu Yakobus bilang itu orang pilihan Tuhan sebagai buah sulung. Nah ini makanya kalau nggak ngerti oikonomi Elohim, nggak bisa dia. Nah kalau pendetanya aja udah cinta duit kayak begitu, dalam denominasi bagaimana jemaatnya? Tapi jujur, kalau khotbah yang tersinggung, yang mengenai kekayaan itu mendapat amin. Engkau bukan kepala, engkau bukan ekor, tapi kepala. Amin. Tapi ayat itu ngerti nggak? Itu ayat untuk orang Israel, bahwa Israel akan menjadi kepala dalam bangsa-bangsa lain menjadi ekornya. Karena Israel itu bangsa yang khusus lah dipilih Tuhan. Jadi jangan main ayat comot begitu. Aduh, ini karena nggak ngerti ya. Makanya ini tema mengenai keuangan gereja. Itu sekali lagi ruwetnya ini gara-gara para pemimpin denominasi ini nggak ngerti oikonomi Elohim, nggak ngerti ajaran sehat. Saya mesti ngomong terus terang karena saya hampir prosperity teaching itu atau teologi atau ajaran kemakmuran merembes kemana-mana. Sehingga orang udah percaya bahwa itulah yang benar. Kalau orang ikut Tuhan, nggak boleh banyak penyakit. Kalau orang ikut Tuhan, harus bertambah kaya begitu ya. Sementara Paulus nggak gitu, Petrus nggak gitu, apa semuanya. Nggak ada ngajarin perpuluhan lagi, buat sulung lah, macam-macam lah. Udah kacau banget lah, dunia kekristenan saat ini udah beda banget dengan gereja mula-mula itu, ya. Karena kenapa? Nggak paham ajaran sehat itu, ya.
Mari kita masuk dulu ini. Sebenarnya ajaran sehat ini apa sih? Intinya kembali harus saya ulang nih. Karena begini, kalau ini nggak dinikmati saat ini, orang pasti jatuh ke sini. Dia nggak sadar bahwa lain ya butuh uang dengan cinta uang ya. Lain ya. Lain juga senang kalau kita nerima uang. Saya pun senang kalau nerima uang. Semua orang senang kalau nerima uang. Tapi bukan cinta uang. Ya, jadi begini. Saya kesaksian dulu lah ya. Mulai dulu lah ya dengan kesaksian sebelum saya masuk ini. Karena apapun yang kita ajarkan harus kita alami dulu kan, gitu kan. Nah, saya bertobat tahun 1978 dulu waktu 2 SMA. Itu dulu memang saya juga bukan orang yang pengen kaya, pengen ini, bukan begitu. Tapi ketika Tuhan Yesus datang dalam mimpi, karena saya dulu enggak diajarin enggak diajarin agama atau gimana. Saya hidup besar aja begitu. Tiba-tiba di dalam suatu mimpi Tuhan Yesus menyatakan diri ya, berbicara dengan cara yang saya bisa mengerti. Setelah mimpi itu saya berubah total luar biasa. Saya menganggap dunia ini kayak nggak ada artinya. Ya termasuk sekolah itu, termasuk apanya itu nggak ada artinya. Kekayaan atau apa itu nol sekali, merosot. Itu awalnya. Kemudian saya bertumbuh dalam ajaran yang sehat ini. Ya, saya banyak dibimbing oleh secara tidak langsung oleh buku-buku Watchman ini. Saya rekomendasikan lah, bacalah buku-buku Watchman ini ya. Saya hampir baca itu seluruhnya. Nah, saya bertumbuh ya, dan saya makin menganggap ya asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Enak sekali ayat ini, manis dalam hati saya, dalam batin saya. Kenapa? Karena harta yang sejati itu kalau menurut ajaran sehat itu adalah batinia. Christ in you, the hope of glory. The kingdom of God is within you. Kita udah dalam surga. Kita udah warga negara surga saat ini. Saat ini kita sudah, Tuhan bicara sama kita, menyatakan kasihnya kepada kita. Dia memberikan kesaksian, engkau hambaku, engkau setia, engkau sungguh-sungguh, engkau berani dan sebagainya. Itu saat ini Tuhan bicara. Saat ini juga Bapa di surga menghormati kita saat ini. Karena kita melayani Tuhan Yesus. Nah, kalau itu kita nikmatilah saat ini, ajaran sehat kita alami juga. Ini kalimat asal ada makanan dan pakaian cukuplah, itu sangat manis kedengaran di telinga kita. Ya, dan saya pun senang mengkhotbahkannya. Dibilang di sini, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ini manis sekali rasanya. Karena pengharapan kita nanti, ya. Sekarang ini sudah ya, maksud saya, sekarang ini kita sudah nikmati harta sejati itu. Karena manusia mesti punya harta. Manusia mesti punya harta. Dia diciptakan bukan supaya jadi miskin, gak punya harta apapun, bukan. Karena ketika Adam dan Hawa, tapi hartanya apa? Ini dia. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, dia dikasih harta yang itu kemuliaan manusia. Kemuliaan Tuhan. Dia telanjang, gak punya harta, gak punya pakaian, gak punya harta jasmani. Ya kalau makan minum adalah ya kan itu buah pohon boleh dimakan. Tapi harta sejatinya Adam dan Hawa itu adalah kemuliaan Elohim. Nah, ketika dia jatuh, hilanglah kemuliaan Elohim, baru mulai masalah. Baru mulai masalah ketika kehilangan. Pertama rasa malu, kedua ya tentu penyakit apa semuanya, dan akhirnya cari uang pun, cari makan pun susah secara jasmani. Jadi manusia itu, Bapak Saudara ya, saudara dan saya dianugerahi Tuhan lah, mendapat kasih karunia, dipilih Tuhan untuk mendapatkan harta rohani. Nggak masalah kok harta jasmani. Udahlah, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Mau kaya lu nanti masuk pencobaan, jerat, nafsu, dan yang menenggelamkan manusia. Ya. Kalaupun saat ini tidak, ya banyak nih hamba-hamba mamon ini, ya berkeliaran, ngomong-ngomong firman. Nanti, ya kayak orang Farisi ahli Taurat itu hamba mamon itu di Injil Lukas dibilang kok. Ya mereka dagang di bait suci, itu tandanya orang yang dagang ngomong perpuluhan, ngomong buat sulung hamba mamon itu. Saya nggak ragu lagi ngomong begitu. Kenapa? Kan saya alamin. Saya mengalami begitu menikmati harta sorgawi itu dalam batin sekarang. Maka yang di luar ini nggak masalah, asal ada makanan pakaian cukuplah.
Saya bisa secara teologis ngejelasin soal, saya udah bikin video soal perpuluhan, soal buah sulung. Tapi emang kalau orang udah cinta uang, dia berkelit, dia bisa mainkan ini, ayat-ayat ini, cocokologi. Dikutip-kutip. Kenapa ya nggak dikutip-kutip kalau mau punya istri banyak ya? Tuh, kenapa nggak dikutip juga hukum rajam itu dalam perjanjian Musa itu? Ya ini emang udah licik, udah cinta uang, licik pula ya. Tapi biarlah itu Tuhan, urusan Tuhan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan harus sampaikan, ya. Ini yang mudah-mudahan yang dengar saya ini umat pilihan Tuhan. Kalau umat pilihan Tuhan itu akan merasa manis ya mendengar kalimat-kalimat seperti ini. Jadi saya masuk dulu ajaran itu udah cukup lah ya kalau apa tuh ajaran sehat itulah ya. Udah ngerti kan ya? Itu ada 3 poin yang harus kita pahami. Ya, dan poin yang paling penting itu adalah message-nya bahwa Christ in you, Christ is our life, atau Kristus itu yang dalam batin kita itu, itulah hidup kita. Tiap orang memang beda hartanya, harta rohani sama seperti harta jasmani kita kan beda juga kan, harta rohani kita beda juga karena pertumbuhan hayat itu beda-beda orang. Ada yang hayatnya kan masih bayi, nggak terlalu ngefek ya dalam kehidupannya. Hayat itu di dalam hayat ini terkandung secara potensial kasih Kristus, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kebenaran, kebaikan, siang, kelemahan, penguasaan diri. Penguasaan diri Kristus ya, sabaran Kristus ya, bukan kesabaran orang Jawa misalnya, bukan begitu. Kalau inilah bertumbuh dalam batin kita ini, kita nikmatilah harta rohani ini, kita nikmatilah berkat rohani ini. Aduh, Bapak Ibu Saudara. Aduh, diomongin orang nggak ada masalah. Ya nggak dipeduli orang, nggak peduli, asal ada makanan pakaian itu aja lah. Ya standarnya sederhana aja. Ya kalau dalam pelayanan kita yang membutuhkan nanti ada kendaraan, ada butuh tanah untuk kita bangun barangkali atau training center atau apa ya, Tuhan berikan. Kayak George Muller itu ngeri banget kalau George Muller itu paling kaya itu dia. Tapi bukan karena dia cinta uang. Karena pelayanannya menuntut dia mesti punya jutaan pound sterling per tahun masuk ke dalam tangannya. Hanya modalnya doa. Makanya kalau lihat buku George Muller itu di Inggris, ini orang Inggris ya. Zaman Jan Derby, Mackintosh, Gia Pember itu The Brethren gerakannya. George Muller itu pelayanannya tuh nampung anak yatim piatu dan jumlahnya bisa sampai mencapai 10.000. Saudara bayangkan kalau 10.000 anak itu kalau makannya 1.000 aja, makannya 10.000 aja kalau kita bandingin ini 10.000 aja lah satu hari makan 3 kali gitu. 10.000 udah dikali 10.000 udah berapa itu? Udah 100 juta hanya untuk makan per hari. Bayangkan. Ya, karena pelayanan begitu Tuhan kasih uang banyak sekali, jutaan pound sterling per tahun masuk ke dalam tangan dia. Modal doa. Makanya dibilang pahlawan iman. Kadang-kadang ini saya saksi dulu sedikit. Dia pelayanan, dia hari ini nggak ada makan. Anak yatim sudah duduk semua, meja-meja, piring ada kosong tapi nggak ada makanan. Dia bilang, sekarang buka piring semua, mari kita berdoa, kata George Muller. Berdoa dia, mengucap syukur bahwa Tuhan pasti kasih makan. Selesai amin, pintu diketok. Ada bertruk-truk orang bawa gandum. Di situ dia makan siang. Bayangkan itu. Dia kaya sekali, tapi karena pelayanannya memang membutuhkan begitu. Jadi dia bukan karena ingin kaya George Muller itu. Dia karena memang pelayanannya membutuhkan. Jadi, kalau kita memahami ajaran sehat, fokus kita kepada berkat spiritual, nggak masalah soal uang, nggak masalah soal omongan orang, nggak masalah deh, yang macam-macam deh nggak masalah. Ya, kita nggak cari kemuliaan manusia kok, kita nggak cari uang, kita nggak cari kekayaan, kita nggak cari perkenan manusia, enggak. Kalau itu kata Paulus, kalau aku bercoba berkenan kepada manusia, aku bukan hamba Tuhan. Ya, nggak usah ya. Kita asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Karena ini bagian-bagian. Tapi memang ya dalam gereja itu kalau janda-janda di sini dikatakan di pasal yang
mengenai janda itu harus didukung. Yang benar-benar janda kata Paulus, yang usianya nggak daftar sebagai janda itu katanya yang mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, hanya satu kali bersuami, berbuat baik sebagainya. Itu harus. Karena memang uang gereja mula-mula zaman dulu enggak kayak sekarang dalam uang denominasi, enggak sekarang. Kalau dulu uang gereja enggak ada ditarik-tarik gitu. Orang digerakkan roh memberikan. Dan ada 7 orang khusus lah suruh melayani itu karena pernah tidak ada 7 orang yang ngatur, akhirnya ada janda-janda yang bahasa Ibrani, yang bahasa Yunani ribut sama yang merasa tidak adil. Itu uang yang terkumpul, nggak ada istilah perpuluhan, kolektor lah, janji iman lah, orang nggak perlu gedung, nggak perlu apa-apa kok. Gereja mula-mula mah hidup di sehari-hari, ibadah dipimpin roh ya, di rumah-rumah aja ya. Di situ dikumpulin uang itu, orang tergerak ngasih, punya 2 ladang, kasih 1 ladang, punya 2 rumah barangkali kasih lagi, semua begitu. Uangnya terkumpul. Itu bukan diurus sama pemimpinnya. Para rasul itu fokus dalam doa dan firman. Enggak ngurus itu. Itu diurus sama yang 7 orang itu, yang tadi akhirnya itu bisa dibilang bagi-bagi ke jemaat. Jadi uang itu, uang gereja itu uang jemaat loh. Kalau dalam denominasi beda. Uang gereja tuh uang pendeta. Betul nggak? Kalau dalam ya saya juga pernah kok ya gitu, ngumpulin uang untuk gedung. Saya juga ngeluarin uang janji iman, semuanya kumpul. Setelah itu, kebetulan kita pecah. Setelah itu gedungnya punya siapa? Ya punya seniornya lah. Kita mah setengah mati cuma ngedukung doa doang, dukung dana kita kasih seberapa yang ada itu. Enggak, di gereja mula-mula enggak ada yang begitu. Petrus bilang kok itu emas dan perak aku nggak punya. Setelah dia khotbah 3.000 orang bertobat, setelah uang terkumpul banyak, dia bilang emas dan perak aku nggak punya. Karena emang Petrus itu semua sudah fokus dalam doa dan firman. Urus tuh doa dan firman, jangan ngurus duit. Ngomongnya khotbahnya juga banyak pernah itu. Rasul-rasul itu khotbahnya perpuluhan, buah sulung lah, macam-macam ini emang nih dasar hamba mamon. Nantilah ya di hadapan pengadilan Kristus kita semua akan datang lah. Saya pun akan dihakimi di situ. Ya, kita lihatlah ya yang mana di situ. Matius 7 itu tadi sudah. Aku akan terus terang di saat itu. Mana hamba Tuhan, mana hamba mamon. Terus terang dia di situ. Mana orang-orang yang ingin kaya, mana yang hanya ya asal ada kebutuhannya tercukupi, puji Tuhan lah. Nah, jadi apa lagi? Soal ada penatua. Penatua juga ini ada beberapa di sini dikatakan ayat 17 ya. Penatua-penatua yang baik pimpinannya, karena gereja mula-mula itu dipimpin oleh para penatua. Dikatakan di sini penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Ini dihormati 2 kali lipat maksudnya karena di ayat selanjutnya ini Paulus ngomong, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi dia bicara uang. Dihormati 2 kali itu, yang pertama dihormati ya sebagai yang tua, kan elders itu kan yang tua, presbyteros istilah Yunani itu yang tua, dewasa. Sementara episkopos itu fungsinya dia melihat dari atas. Orang yang begini penatua mesti dihormati, 1 sebagai orangnya. Kedua, dihormati dalam arti dikasih gereja juga jangan cuma mikirin janda atau orang miskin aja, tapi penatua yang baik, yang terutama katanya yang berkhotbah dan mengajar, begitu ya. Tapi nggak ada di sistem gaji yang sekarang di denominasi itu, nggak ada, udah beda lah. Ini konteksnya organisme kok, ya. Nggak ada jabatan, nggak ada ajaran Bileam, nggak ada ajaran Jebel, nggak ada ajaran Nikolaus. Jadi masih bersih lah gereja. Jadi kalau ingin tahu gereja itu sebenarnya apa, jangan lihat yang sekarang. Yang sekarang ini bukan gereja, ini denominasi pecahan-pecahan gereja ini. Jangan lihat 100 tahun yang lalu, jangan lihat 200 tahun yang lalu. Lihatlah yang mula-mula ini keluar dari hati Tuhan, inilah dia. Ketika Yesus ngomong, aku akan mendirikan gerejaku, nah ini dia. Yang sekarang itu udah izin-izin Tuhan aja, karena ketegaran hati hamba-hambanya ya. Kayak orang tanya perceraian ya. Di Matius itu ada orang, Tuhan katanya, ini orang Farisi bilang, Musa mengizinkan orang menceraikan istrinya asal bikin surat cerai katanya.
Ya, katanya si orang Farisi. Yesus bilang gitu karena ketegaran hatimu, maka Musa ngizinin aja itu. Sebenarnya dari semula nggak gitu. Gereja dari semula tuh begini. Ya, uang nggak untuk hamba Tuhan, nggak untuk rasul-rasul itu. Rasul-rasul itu hidup dengan iman atau bekerja. Duit itu untuk jemaat ini, untuk yang miskin-miskin, untuk janda-janda, ya untuk penatua juga kalau dia bagus, ngajarnya ngajar sehat, baguslah dia mimpinnya, ya dia perlu dihormati sekali-sekali lah, ya. Tapi kalau udah gitu, uang sementara ini apa? Konteksnya, beda. Gimana saya mau ngomongnya? Haleluya. Jadi saudaraku, sebenarnya masalah ini ya itu saya bilang tadi, udahlah, soalnya di dalam batin sih ya. Ini kesimpulan aja lah ya. Karena banyak juga ini diomongin ya, toh juga dijalankan nanti aja lah dia. Kalau soal uang, kalau saudara ya saya bilang, kalau soal uang, bapak sama anak aja bisa ribut, bisa masuk pengadilan itu dalam denominasi itu. Saya nggak usah sebut namanya, mungkin para belum tahu. Anak bisa pakai uang gereja itu buat main saham, habis bapaknya bisa di penjara. Istri bisa macam-macam itu, suaminya bisa masuk penjara. Kalau soal uang tuh udah, karena uang namanya manusia itu hambanya mamon. Ya. Hanya orang yang punya harta dunia, harta rohani yang mantap, dia baru bisa jadikan mamon itu hambanya. Kalau dijadikan hamba, mamon itu hebat, mantap. Bisa kita mengikat persahabatan. Ya, bisa kita gunakan dengan baik lah. Tapi dengan catatan, ini di sini harta rohaninya mesti berlimpah lah. Kalau enggak, kita akan jadi hambanya, hamba mamon. Cukuplah ya. Ini sebenarnya hal praktis ini. Dibaca sendiri, ini gampang kok sebenarnya. Ya. Orang kaya ini gereja disuruh nih ayat 17. Pasal ini pun jarang nih ngomong nih. Pasal 6 ayat 17 ini. Peringatlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, seperti kekayaan, melainkan pada Tuhan yang dalam kekayaannya memberikan berarti segala sesuatu yang dinikmati. Tapi kalau gereja saat ini pecah, denominasi butuh orang kaya loh. Hati-hati. Bagaimana mungkin memperingati begini? Enggak, mesti dibaik-baikin orang kaya supaya mau ngasih uangnya. Kita bilang jangan ya bukan berarti kita ngejahatin orang kaya di dunia ini, bukan, diperingati. Kalau gereja itu benar-benar gereja yang cinta Tuhan, itu dia akan memberi, itulah kesaksian garam dan terang itu. Kesaksiannya dalam soal ini. Sehingga orang kaya di dunia ini ngelihat nih, gereja ini orang-orang yang cinta Tuhan nih. Hartanya harta rohani. Itu maksudnya di sini. Ya, tapi kalau gereja udah pecah jadi denominasi ya sama-sama lah. Malah ada yang suatu pendeta bilang kalau orang kaya ya dilayani dengan baik. Ya, Yakobus juga kasih peringatan kalau orang datang ke dalam pertemuanmu dia kaya, dia duduknya di depan, menghormati. Tapi kalau yang ini ya, oke lah, ya cukup lah ya saudaraku ya. Yang penting kita punya harta rohani lah. Yang penting kita memahami ajaran sehat lah. Yang penting kita menikmati Christ in you, the hope of glory, the kingdom of God is within you. Maka kalau kita nikmati harta ini, rohani ini dalam harta dalam bejana tanah liat kalau dalam Korintus, maka hal-hal luaran tak masalah. Haleluya. Amin.